Selamat pagi ibu-ibu, bapak-bapak yang dikasihi dalam Tuhan. Mari kita puji Tuhan kita dapat bersekutu lagi di usia indah ini. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian Kulihat kasih Tuhan. 我看见神的爱。Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa kami yang bertata di surga, kami sungguh ucap syukur, terima kasih Tuhan. Di pagi hari ini, Kau masih beri kami kesempatan untuk datang memuji Engkau, menyembah Engkau, walaupun melalui YouTube Tuhan. Tidak mengurangi sukacita kami, kegembiraan kami datang untuk menyembah Engkau, memuji Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini semua kasih-Mu, anugerah-Mu, tuntunan-Mu, penyertaan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami juga akan mendengar firman-Mu Tuhan. Kau pakailah hamba-Mu, Pendeta Nikanor yang Kau buat firman-Mu Tuhan. Kau urapilah mulut bibirnya Tuhan, agar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya berasal dari Engkau. Biar firman-Mu pada hari ini yang ditaburkan menjadi pelita kaki kami, terang jalan kami, menuntun setiap kami Tuhan. Bukan agar ajar kami Tuhan, bukan aja mendengar firman-Mu Tuhan, dapat kami juga menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan persekutuan kami ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar Engkau yang menuntun kami, Roh Kudus yang beri kami kemampuan, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, hidup kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Mari kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Dalam bahasa Indonesia kita baca bersama-sama. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah Tuhan itu Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelantarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dengan pujian dan memuji dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya tetap turun-temurun. 中文的我们也一同来念。诗篇第100篇第1节到第5节，普天下当向耶和华欢呼，你们当乐意侍奉耶和华，当来向他歌唱。你们当晓得，耶和华是上帝，我们是他造的，也是属他的。我们是他的民，也是他草场的羊。当称谢进入他的门，当赞美进入他的宴，当感谢他，称颂他的名。因为耶和华本为善，他的慈爱存到永远，他的信实直到万代。Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan yang dibawakan oleh pendetanya, Pak Pendeta Nikanor. Mari kita memuji Tuhan dengan peganglah tanganku, 牵我的手。牵我的手，请你领我走吧。
kita siapkan hati kita mendengar firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya Bapak Pendeta Nikanor. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, anggota Persekutuan Usia Indah. Petang hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih bisa bersekutu satu kepada yang lain di dalam persekutuan Usia Indah setiap hari Jumat. Meskipun masih online. Kita berharap ke depan kita bisa bertemu persekutuan tatap muka. Itulah harapan kita semua. Namun walaupun masih online, kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Di rumah kita siang malam Tuhan itu hadir. Dan kita bersyukur karena Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, dan terlebih pengharapan kita kepada Dia. Karena itu siang hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema berpegang pada janji Tuhan. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih kami telah memuji Tuhan dengan puji-pujian. Kami telah menaikkan doa syukur kami dan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami, biarlah kami mengerti firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari, di rumah kami, dalam seluruh aktivitas kami. Ya Bapa, berfirmanlah, kami sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Saya akan bacakan untuk kita semua. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Tema kita berpegang pada janji Tuhan. Kalau kita menerima janji, maka hidup itu bersemangat. Janji selalu membangkitkan harapan dan semangat. Kalau ada orang datang berjanji, oh tahun depan kamu akan dapat cucu, kita pasti bersemangat. Kalau kita punya anak atau cucu yang sudah menikah tapi belum punya keturunan, tiba-tiba ada dokter atau seseorang berkata tahun depan pasti Bapak Ibu ada cucu. Wah, kita semangat dan cucu kita atau anak kita yang sudah menikah juga semangat. Atau orang tiba-tiba datang berjanji, tahun depan saya akan kasih hadiah. Saya kasih uang untuk kamu bisa jalan-jalan ke luar negeri. Wah, janji ini sangat membangkitkan semangat bagi kita. Dan kita akan menantikan dengan
riang untuk tahun depan dapat hadiah. Atau kalau dulu kita di dalam masa-masa muda, seringkali kita mendapat janji-janji dari pacar dan kita menerimanya dengan sukacita karena pacar kita berkata tahun depan atau 2 tahun lagi kita akan menikah. Banyak janji-janji yang dibutuhkan dalam hidup ini karena janji itu sifatnya membangkitkan semangat, gairah untuk menantikan janji itu. Tetapi kenyataannya tidak sedikit kita kecewa juga dengan janji-janji. Dan begitulah dalam perjalanan ini banyak orang memberikan janji kepada kita, tapi ternyata realitasnya nggak ada. Jadi kita kecewa karena janji itu tidak terpenuhi. Berapa banyak janji-janji itu tidak terpenuhi. Atau kita juga pernah berjanji kepada seseorang dan kita juga gagal memenuhi janji kita kepada seseorang itu. Mungkin itu kepada anak kita, mungkin juga kepada cucu kita. Mungkin dulu kita punya anak, kita berjanji, nak, kalau kamu belajar rajin, mama atau papa akan kasih sepeda. Anak sudah belajar rajin, naik kelas, nilainya bagus, sepedanya yang nggak datang. Itu yang mengecewakan. Tadinya udah bergairah belajar, semangat, tapi akhirnya kecewa juga. Itulah kita di dalam realitas hidup ini, tidak selamanya janji itu dapat dipenuhi. Kita tetap butuh janji. Nah, dari mana kita mendapatkan janji yang tidak mengecewakan? Dari siapakah kita bisa mendapat janji yang kita bersemangat dan janji itu dipenuhi? Tidak ada manusia yang sanggup berjanji dan memenuhi semua janjinya. Hari ini kita belajar berpegang pada janji Tuhan. Dari Tuhanlah kita bisa mendapatkan janji yang tidak akan mengecewakan. Amin. Dari Tuhanlah kita memperoleh hak berpegang pada janjinya, karena janjinya itu tidak akan membohongi kita. Tuhan itu setia pada janjinya. Nah, bagian firman Tuhan ini itu adalah bagian daripada aturan baru dari kerajaan. Matius pasal 5 sampai 7 adalah khotbah di bukit. Ini adalah aturan-aturan kerajaan, aturan baru dari kerajaan. Apa yang Yesus katakan di dalam 2 ayat ini adalah tentang kerajaan surga. Yesus berkata bahwa bagi kita anak-anaknya yang sudah percaya kepada Kristus, kita adalah anggota kerajaan Allah. Dan kerajaan itu nanti bukan hanya kita masuki dalam kerajaan, tapi kita bagian dari umat kerajaan itu. Yesus menjanjikan apa yang akan dilakukannya nanti, yaitu kerajaan Allah. Tetapi juga Kristus berkata tentang kerajaan itu sudah datang hari ini. Wow, luar biasa. Kerajaan itu sudah ada.
Dia adalah rajanya sendiri dan dia sendiri mendirikan kerajaan itu setelah kebangkitannya. Yaitu apa kerajaan itu hari ini? Nah, hari ini kita sudah menjadi bagian dari kerajaan itu, yaitu lahirnya gereja. Lahirnya umat yang lahir oleh karena kebangkitan Kristus. Lahirnya satu umat yang beriman, yaitu orang-orang yang karena iman kepada Yesus Kristus, mereka disebut anak-anak Allah. Dilahirkan baru, bukan dari benih dunia atau manusia, bukan dari benih seorang ayah dan ibu secara jasmani, tetapi dilahirkan dari atas. Dilahirkan oleh Roh Kudus. Benih yang kekal dari Allah itu sendiri. Dan kita gereja, umat Tuhan adalah umat kerajaan. Jadi realitas kerajaan Allah saat ini adalah kehidupan gereja. Gereja yang dilahirkan melalui anugerah Tuhan oleh kebangkitan Kristus. Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 16 berkata bahwa dia akan mendirikan gerejanya. Dan Petrus mendapat hak istimewa untuk memegang kunci kerajaan itu. Dan Petrus telah membuka pintu kerajaan itu ketika Roh Kudus turun yang dikisahkan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Di Yerusalem berdirilah umat kerajaan itu melalui Roh Kudus yang datang dan Petrus berkhotbah 3.000 orang percaya. Ini untuk orang Israel. Kemudian Petrus membuka gereja bagi orang yang non-Israel. Orang-orang kafir di luar dari orang Israel. Yaitu di mana? Di tempatnya Kornelius. Di Kaisaria. Di sana Petrus datang ke rumah Kornelius. Adalah seorang perwira Romawi yang percaya dan berkumpul di situ. Kornelius, istri, anak-anak dan keluarganya. Ada banyak orang yang menghimpun di situ dan Petrus datang. Dan saat itu Roh Kudus turun atas mereka. Itulah jemaat non-Yahudi yang didirikan melalui Petrus. Dan Petrus yang memegang hak kunci kerajaan Allah melalui Petruslah berdiri gereja. Itulah kerajaan Allah. Nah, kita sebagai warga kerajaan, yaitu umat yang percaya, kita berdiri di sini menatap ke depan antara realitas sekarang dengan nanti kerajaan 1000 tahun, yaitu kerajaan Kristus. Yesus bukan hanya menjanjikan nanti pada kerajaan 1000 tahun, yaitu kerajaan Mesias, di mana nanti kita akan memasuki kerajaan itu. Tetapi di dalam masa penantian ini dan menghayati hidup sebagai anggota kerajaan di gereja, Yesus berjanji supaya dalam penantian ini kita tetap bersemangat. Kita tetap bergairah untuk mengikut Tuhan Yesus. Nah, apa janji? Di dalam kehidupan perjalanan kita di dalam hidup ini adalah tentang
dua hal. Bagian firman Tuhan ini menekankan pertama tentang doa. Jadi Yesus menjelaskan di dalam ayat 7, Ia berkata demikian, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang mengetuk baginya pintu dibukakan. Inilah janji yang pertama, yaitu tentang hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita di dalam doa. Hubungan kita komunikasi dengan Bapa di surga. Ini menjadi hak istimewa bagi kita anak-anaknya. Tidak ada orang yang di luar Yesus yang mendapat hak ini. Jadi di dalam hal ini ada 3 ya. Yang pertama meminta. Meminta itu adalah doa umum. Kita berdoa umum ya, berdoa untuk orang lain, untuk negara, untuk keluarga, untuk banyak hal lain lagi yang sifatnya umum. Mencari itu doa khusus. Hal-hal yang khusus yang kita minta. Dan mengetok itu adalah satu doa yang dari hati kita sendiri, yang kita lakukan secara bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu yang pertama. Jadi Tuhan berjanji kalau kita berdoa, Dia akan memberi kepada kita. Wah, satu hari saya pernah meminta kepada Tuhan sepatu. Itu permohonan yang tiba-tiba spontan. Kenapa spontan? Karena waktu saya pelayanan jalan kaki kena hujan, sepatu saya ternyata sudah bocor. Masuk air, kaos kakinya basah. Itu hari Sabtu pulang pelayanan. Waktu saya merintis jemaat di Sunter tahun 1990. Spontan saya berdoa. Doanya sangat sederhana. Saya bilang begini, Bapak, saya minta sepatu. Karena sepatu saya udah bolong. Sambil jalan saya ngomong itu, sudah. Perjalanan itu saya pulang ke gereja, karena saya tinggal di gereja di Ruko, Blok G3, nomor 23 di Sunter, dekat Sunter Mall. Sabtu, Minggu, habis ibadah, ada seorang ibu, namanya Ibu Siane. Dia bilang gini, Pak Nikanor, habis ibadah datang ya ke rumah di Pademangan 15. Waktu itu saya masih kuliah. Jadi sebelum saya kembali ke Bandung, kuliah di Bandung, di Tiranus, STT Tiranus, saya datang ke rumahnya. Setelah saya tiba di rumahnya, ada ibu tetangganya, namanya Ibu Dina. Ibu Dina bawa satu dus. Saya tidak menyangka bahwa dus yang dibawa itu berisi sepatu. Ibu Dina bilang begini, Pak Nikanor, ini ada orang titip sepatu untuk Pak Nikanor. Wah, saya terdiam sejenak dan saya berkata, puji Tuhan. Kemarin malam saya pulang pelayanan, saya cuma berdoa sederhana. Tapi hari ini, hari Minggu siang, saya dapat sepatu. Luar biasa Bapak kita.
Kesaksian kedua waktu saya masih kuliah di STT Amanat Agung. Waktu itu saya sudah melayani di Gepemri. Mobil saya mobil Expas. Waktu saya pulang kuliah siang hari, kira-kira waktu itu jam 2 atau jam 3 sore, saya dari kampus itu di Kedoya, saya pulang kan turun Pesing ya, Pesing baru Jelambar. Jelambar naik pintu tol. Setelah masuk tol, pas udah kira-kira 100 meter, di mana sudah kalau ke kiri itu kita ke bandara, kalau ke kanan itu jalan yang menuju Tanjung Priuk. Tiba-tiba mobil saya mogok. Kenapa? Karena air radiator habis. Terus jerigen yang saya bawa yang seharusnya berisi air untuk persiapan, ternyata jerigennya juga kosong. Jadi saya hanya berdoa, Tuhan tolong. Kemudian saya pinggirkan mobil, kira-kira hitungan detik, mungkin cuma nggak sampai 10 detik, tiba-tiba truk itu berhenti di belakang mobil saya yang sudah terparkir diam. Dan sopir truk itu lagi telepon. Kenapa dia berhenti? Karena tiba-tiba handphonenya bunyi. Dan dia di tol, dia harus pinggir karena nanti bahaya nyetir truk sambil angkat telepon. Dia berhenti persis di belakang mobil saya. Kemudian dia sedang telepon, selesai telepon saya dampingi karena ada kondekturnya, ada asistennya itu. Saya bilang, Mas, apakah saya bisa minta tolong? Kalau ada air, saya minta air. Dia berkata, oh ada. Ada. Kemudian dia kasih air tuh 2 botol aqua besar yang 600 ml. 2 botol dia kasih ke saya. Saya isi penuh semuanya. Kemudian saya kembalikan botol kosongnya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Kemudian keneknya bilang begini, Pak masih mau gak? Saya kasih 1 botol lagi. Dan saya bilang cukup. Akhirnya saya ucapkan terima kasih dan setelah itu Pak sopir dan keneknya ya mereka lanjutkan perjalanan. Luar biasa Bapa di surga. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Jadi apa janji Tuhan? Kalau kita meminta, kita berseru, kita membuka pintu, kita akan menerimanya. Jadi apa yang kita minta sebenarnya? Yang kita minta di sini yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah supaya kita dapat memelihara hukum kerajaan yang dia sebutkan di dalam pasal 5 dan pasal 7 Matius. Supaya kita pegang pada hukum kerajaan firman Tuhan itu. Kemudian apa yang kita cari? Yang kita cari adalah kerajaan itu sendiri. Kita berdoa supaya kita selalu mencari kerajaannya dan kebenarannya. Di dalam pasal 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan dan kebenarannya. Maka semua, apa itu semua? Semua kebutuhan kita, makan, minum, dan kebutuhan lain Tuhan akan sediakan. Nah, mengetuk di sini, di dalam ayat 14 dikatakan begini, pasal 7, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Jadi mengetuk pintu, ini adalah satu pintu kehidupan kita dalam perjalanan ini, kita melewati pintu yang sesak. Pintu yang sempit. Menggambarkan bahwa di dunia ini
kita seperti berjalan di pintu yang sempit. Banyak tantangan, banyak kesulitan. Seperti sekarang ini. Kita seperti berada di pintu yang kecil. Yang sempit, tapi ketika kita membuka, mengetok pintu itu, Tuhan akan buka. Jadi marilah di tengah situasi yang kadang kita merasa sempit, kondisi kita yang tidak ideal lagi, keuangan kita, anak kita, cucu kita, banyak hal yang mungkin merasa kita agak sempit rasanya, ketoklah pintu, Tuhan akan buka. Nah, hal yang kedua dari janji Tuhan adalah tentang perhatian Allah dan suplai oleh Bapa di surga. Perhatikan ayat yang ke-11. Ayat 11 berkata, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Dia akan memberikan yang terbaik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi inilah janji yang kedua, bahwa Allah memperhatikan kita dan mensuplai kebutuhan kita. Dia bukan Bapa yang jahat. Dia adalah Bapa yang penuh kasih kepada kita dan menyediakan kebutuhan kita. Dan inilah janji Dia. Jadi Allah menjanjikan suplainya, kehidupan yang Dia terus suplai, salurkan kepada kehidupan kita. Supaya kita mampu untuk menggenapi hukum yang baru itu di dalam kehidupan kita. Yaitu hidup di dalam gereja, hidup sebagai umat di dalam persekutuan gereja sebagai keluarga Allah. Di sanalah Tuhan mensuplai kebutuhan kita, mensuplai hidupnya, kekuatan, penghiburan, sukacita dan kemampuan disuplai kepada kita di dalam kehidupan kita sebagai anggota gereja. Dalam hal ini, GPMRI Kelapa Gading, disinilah kita membangun kekeluargaan, disinilah kita menerima suplai dari Tuhan. Karena kita dipanggil bekerja di dalam kerajaannya, di dalam realitas kerajaan ini, supaya nanti kita akan masuk dalam manifestasi atau kehidupan kerajaannya dalam kerajaan 1000 tahun, memerintah bersama Kristus, dan kita yang sudah bekerja di sini akan mendapat pahala di sana. Itulah indahnya. Jadi Bapa memberikan yang terbaik, itu adalah kerajaannya, itu yang terbaik. Kerajaannya di sini, di dalam kehidupan kita sebagai keluarga Allah, dan kerajaan nanti di dalam manifestasi kerajaan 1000 tahun. Dan Dia berjanji akan tetap menyertai kita. Doa kita sangat penting. Bagaimana kita sudah menerima janji ini? Tentu kita semangat. Kita bergairah. Meskipun kita masih belum bebas sekarang ini, tapi semangat kita, iman kita. Yang kedua, ketekunan kita berdoa. Ketekunan kita berdoa sangat penting. Dan kita mau melaksanakan hukum-hukum kerajaan, yaitu firman-firman Allah. Selagi kita di dalam perjalanan ini, kita berdoa supaya kita bisa melakukan hukum-hukum itu. Firman-firmannya. Dan lewat itulah Tuhan memelihara kita. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, anggota persekutuan usia indah, mari kita berpegang pada janji Tuhan. Terlebih Kristus yang sudah bangkit,
Dia adalah roh yang mendiami hidup kita. Dia berjanji, ingatlah aku akan beserta dengan engkau sampai akhir zaman. Di dalam Roh Kudus yang menyertai kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih firman-Mu. Kiranya Roh Allah menolong kami melakukan firman Tuhan. Dan Roh itu memeteraikan firman dan memelihara dalam ingatan, dalam jiwa kami, pikiran, perasaan, kemauan kami dan langkah kami. Firman ini pelita bagi kaki kami dan sulu bagi jalan kami. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Ninganor yang telah membawakan firman-Nya. Biar firman hari ini dapat menguatkan kita, mengajar kami. Kita lebih setia dan mengikuti Tuhan dan memegang janji Tuhan. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan kita nyanyiin pujian Ingat Padaku, Siang Cini.
相信你会帮助我。还有什么困难不能度过？想起你，我的幸福将永长。生命在路有你陪我。心情起起又落落，好像潮起潮落。你的慈爱终虽不能淹没。风风雨雨的天空，盼望看见彩虹，是你恩典的承诺。每当想起你，想起你会帮助我。还有什么困难不能度过？想起你，我的幸福将永长。生命在路有你陪我。想起你，想起你会帮助我。还有什么困难不能度过？想起你，我的幸福将永长。生命在路有你陪我。生命在路有你陪我。生命在路有你陪我。Tiba saatnya kita menyembah Tuhan kita dengan persembahan. Mari kita bersatuan hati dan doa. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Berkat-berkat yang kau sedia bagi kami hari lepas hari Tuhan. Kami sadar Tuhan, kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Yang kami miliki, yang kami punya semua ini berasal dari Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan dengan rendah hati kami mau persembahkan sedikit dari yang kami yang berdekat dari Engkau untuk keperluan untuk gerejamu Tuhan dalam usia indah ini. Kau berkatilah persembahan ini Tuhan. Pakailah untuk dalam keperluan untuk usia indah untuk memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Dalam nama Yesus kami syukur dan berdoa. Mari kita menyanyikan memuji Tuhan dengan pujian Tuhan sertaku. 在路途中。Hidupku, ku ada sobat yang setia.
syafaat dibawakan oleh Pendeta Nikanor. Bapak Ibu, mari kita naikkan doa syafaat kita. Kita tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada petang hari ini kami seluruh anak-anak-Mu di dalam persekutuan usia indah menaikkan pujian syukur kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan tidak pernah berubah bagi kami. Engkau selalu menyertai dan menuntun kami siang dan malam, dan Engkau adalah Allah yang tidak pernah terlelap. Engkau penjaga kami umat-Mu. Bapa, kami berdoa untuk seluruh umat-Mu, anak-anak-Mu, anggota persekutuan usia indah. Satu persatu Tuhan memberkati mereka, memberikan sukacita, memberikan pengharapan iman yang teguh, dan kehidupan mereka yang selalu bergaul dengan Engkau. Engkau memberi penghiburan dan kuasa, kasih oleh Roh Kudus yang bekerja di dalam hati mereka, dan Engkau melindungi menjauhkan dari segala mara bahaya. Saat ini kami berdoa, kiranya Tuhan menolong mereka selalu diberikan semangat untuk tetap setia, beriman, dan mengikut Engkau. Kami ingat beberapa anggota usia indah di dalam kelemahan mereka. Kami berdoa untuk Ko Acin, Tuhan memberkati, Tuhan menguatkan. Kami berdoa untuk Pak Hendra Kirana, Tuhan sendiri yang menguatkan dan memberkati. Pak Hendra Yusnandar, juga Bapak Yohanes Ate. Tuhan memberkati, memberi kekuatan, sukacita, dan keteguhan iman di dalam kelemahan tubuh mereka. Kami juga berdoa untuk Bapak Wibisono yang saat ini sedang berada di dalam perawatan dokter. Kami mohon tangan-Mu sendiri yang menjamah, memulihkan dan menyembuhkan dia. Kuatkan imannya, pengharapannya, dan pakailah dokter untuk menjadi alat-Mu, merawat dan memberikan penanganan yang baik. Kami berdoa kiranya imannya makin teguh dan sukacita oleh Roh Kudus selalu menguasai hatinya. Demikian juga kami ingat Ibu Hanikwan. Tuhan, terima kasih perkembangan kesehatannya. Tuhan, saat ini masih secara rutin cuci darah hari Rabu dan hari Sabtu. Kami mohon kasih Tuhan, jamahan Tuhan, pemulihan, penghiburan dan kekuatan bagi Ibu Hanikwan. Bapa, kami sekali lagi menyerahkan seluruh anggota dan juga pengurus bagi usia persekutuan usia indah ini. Kami ingat Musa Daudi dalam kesehatannya, Tuhan memberkati dan menguatkan dia. Dan juga Semurut, Tuhan tolong berkati kesehatan kekuatannya. Terima kasih Bapa, secara khusus semua pengurus, satu persatu Tuhan memberkati. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doa Bapak kami oleh Pendeta Valina Wati. Mari Bapak Ibu kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Mari kita memuji Bapa, terima kasih.
Mari kita doa berhati hati, doa teduh persekutuan hari ini sampai selesai. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di minggu depan.